Aku ngebayangin, mendengarkan ini sebagai orang tua gitu ya, Mhm, iya, semua orang tua nggak ada yang nggak mau gitu ya di 20 mhm, tahun, 20 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun kemudian untuk, mhm, anak-anaknya bisa punya inner discipline gitu kan ya, bisa punya, kemampuan untuk kapan stop, kapan enggak gitu ya, kalau dalam bahasa psikologi itu, inhibitory control-nya itu cukup baik gitu, bisa mhm, inhibition-nya itu cukup baik gitu. Eee, mhm, tapi gue nggak sabar Mbak di 2 tahun sekarang untuk investasi, gue yang nggak sabar. Bukan anaknya mhm, gitu ya, tapi guenya yang nggak mhm, sabar gitu kan. mhm, Gimana ya ketika ketika kamu membantu teman-teman yang, iya paham, mau gitu ya, tapi, untuk sabar menuju ke 2 tahun, 7 tahun dan panennya mohon maaf nih Mbak Damar, kalau ngelihat Mbak Damar kan anteng banget ya kan, bisa sabar. Mohon maaf yang ini nih agak ngegas nih, nggak bisa nih, gimana dong? iya, iya, iya. Oke, nah jadi di positif disiplin itu kita ngajarin banyak tools nih, Audrey, gitu ya. Ada beberapa tools yang memang em, ini ya bisa langsung dilihat hasilnya saat itu. Contoh nih ya, contoh gitu. Ini bagi orang tua yang itu tadi ya, kayak aku bukannya nggak sabar sih, tapi kayak aku udah cukup frustrasi dengan perilaku anakku ini sampai aku pengen mencoba sesuatu yang memang ada efeknya gitu ke Hmm, anakku gitu. hmm, Karena aku udah sampai di tahap yang cukup frustrasi. Nah, di positif disiplin kita ada juga kok tools-tools yang bisa kayak gitu gitu. Contoh nih ya, contoh orang kalau ngebayangin disiplin gitu tuh kayak diajarin sesuatu yang rumit-rumit gitu ya. Nah, tapi ada juga yang kayak gini. Ini pernah ya aku ngebantu salah satu peserta positif disiplin workshop. Saat itu dia udah sampai di tahap yang frustrasi banget karena semua perilaku menantang anaknya tuh kayak dia udah cobain banyak cara, even cara positif disiplin itu nggak ngefek gitu. Terus akhirnya waktu itu aku bilang gini, Ibu coba kita stop dulu cari solusi gitu. Kita stop dulu cari solusi, Ibu nggak usah pikirin positif disiplin tools mana yang harus dipakai. Tapi saya kasih PR ke Ibu ya, PR Ibu adalah main sama anak hmm, gitu. PR Ibu main sama anak. Ibu boleh cuti kerja dulu, ajakin anak kemana, bersenang-senang sama anak gitu ya. Intinya adalah hari itu bersenang-senanglah sama anak, perbaiki hubungan dengan anak gitu ya. Terus habis itu ibu ngobrol lagi sama saya, baru deh habis itu kita cari tahu kira-kira cara positif disiplin apa yang kita bisa pakai gitu. Udah tuh kasih PR itu. Seminggu kemudian dia balik lagi, aku udah siap-siap dong untuk bantu memetakan tools mana yang akan dipakai gitu ya. terus yang ini, Tapi terus yang ini, terus yang ini, yang pakai yang ini gitu ya ya. benar. Tapi itu semua nggak kepake. Kenapa? Karena pas si ibu itu balik, dia bilang, Mbak, perilaku yang saya keluhkan minggu lalu udah nggak ada. Gitu, Hmm, sesimpel main bareng gitu. Karena salah satu cara di positif disiplin ya adalah connection before correction. Jadi sebelum kita mengoreksi perilaku anak, kita perlu perbaiki koneksi kita dengan anak. Karena kadang problemnya bukan di anaknya, problemnya bukan di orang tuanya, tapi di koneksinya hmm, hmm, gitu. hmm. Nah, sehingga begitu koneksinya ini diperbaiki dengan special time atau waktu yang spesial atau tanpa terganggu antara orang tua dengan anak, ya udah dorongan untuk berperilaku menantangnya udah nggak ada gitu. Karena Hmm. seringkali perilaku menantang itu muncul karena dorongan connection seeking gitu. Jadi anak mencari koneksi yang kuat dengan orang tuanya. Cuman Hmm. anak tuh nggak tahu cara mencari koneksi yang kuat dengan cara-cara yang positif gitu ya. Nggak tahu Makanya cara perilakunya mengekspresikannya untuk mencari ya koneksinya kayak apa yang acceptable gitu ya. betul. Yes, jadi gitu. Begitu koneksinya diperbaiki, udah gone hilang kayak gitu. Nah itu tuh kan bayangin dalam seminggu udah panen. Maksudnya nggak sampai harus 20 tahun Hmm, gitu hmm, ya. hmm, Kayak gitu misalnya. Atau sesimpel, Mbak, anakku itu makin disuruh, hmm, hmm, makin ngelawan atau makin nggak mau hmm, gitu. hmm, hmm, Nah, salah satu tools yang disarankan adalah coba berbagi kendali sama dia hmm, gitu, berbagi power sama dia. Jangan semuanya itu kita yang kendalikan. Nah, jadi tools yang dipilih adalah kasih pilihan ke dia.
Sehingga kita mengarahkan, jadi anak ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia punya power. And power is good, gitu ya. Power di anak-anak tuh nggak melulu jelek loh, gitu. Power is good. Anak-anak secara alamiah di umur 2 tahunan ya Audrey ya, dia mulai menunjukkan bahwa dia itu punya power karena memang power ini akan kepake banget dalam terbentuknya kemandirian gitu. Nah, jadi si anak ini punya power, it's okay gitu. Tapi kita bikin situasi di mana anak bisa memakai power itu dalam cara yang baik. Jadi instead of kita suruh-suruh dan dia gunakan powernya untuk melawan, kita kasih pilihan di mana dia bisa menggunakan powernya untuk menentukan sesuatu sendiri dari pilihan tersebut. Jadi instead of kita misalnya, ayo sikat gigi, nanti giginya bolong, banyak uletnya. Pakai ancaman-ancaman, pakai tipuan-tipuan muslihat ya kan? Iya kayak gitu. Atau ada yang nggak nyambung, ayo sikat gigi, kalau nggak ibu teleponin polisi gitu ya. Ngapain ya polisi ngurusin anak sikat gigi? Pak Satpam nih nggak mau sikat gigi deh, dikatanya Pak Satpam kurang kerjaan nih kan? Iya kayak gitu. Jadi kita kasih pilihan ke anak usia 2 tahun ini. Kamu mau sikat gigi pakai pasta gigi yang warna merah atau pakai yang warna pink gitu ya. And it's okay parents untuk kita punya sikat gigi lebih dari 2 dan pasta gigi lebih dari 2. Kalau anak kita masih anak-anak gitu ya. It's okay banget, kasih mereka pilihan. Karena pilihan-pilihan yang seperti ini nih membantu mereka untuk melatih bagaimana cara menggunakan power dalam cara yang baik gitu. Gitu sih Audrey. Jadi ada tools-tools yang memang bisa banget nih langsung kelihatan efeknya gitu. Cuman yang membedakan positif disiplin dengan disiplin konvensional gitu ya. Kalau disiplin konvensional mungkin dengan hukuman atau ancaman, itu dia efeknya langsung terasa gitu ya. Anaknya langsung berangkat sikat gigi, tapi habis itu ada efek samping gitu. Ya, efek samping yang jangka panjang. Nah, kalau di positif disiplin itu ada efek positif jangka panjangnya, bukan efek samping jangka panjang. Nah, efek positif jangka panjangnya apa? Anak ini yang dikasih pilihan tadi gitu ya, jadi punya skill untuk kita sebutnya judgmental skill ya. Jadi skill untuk memprediksi sesuatu, skill untuk menimbang sesuatu dan menentukan sesuatu gitu. Itu terasah. Ya, terus skill untuk negosiasi terasah, skill untuk komunikasi terasah, skill intrapersonal ya, jadi menengok ke dalam diri sendiri, aku lebih suka rasa pasta gigi yang mana ya, gitu ya, aku lebih nyaman pakai sikat gigi yang mana ya, itu tuh terasah juga, gitu. Jadi kita aim-nya adalah justru lebih berat ke yang itu tadi tuh, sambil kita ngajakin dia sikat gigi, sambil skill apa yang kita bisa bantu asah gitu. Mungkin aku kasih tambahan adalah kalau dengar kata-katanya Mbak Dewan, aduh indah banget nih, indah banget. Satu kata yang mau aku tambahkan adalah konsistensi melakukan itu gitu ya. Mungkin yang jadi berat itu konsistensinya, tapi biasanya aku selalu menyarankan adalah memang konsistensi belajar sesuatu yang baru itu nggak langsung tau-taunya aku gagal lagi, aku harusnya nggak boleh gagal. Ya pasti ada masa-masanya di mana kita tahu nih udah harus melakukan koneksi before correction gitu kan ya. Tapi awalnya marah juga, it's okay gitu, pelan-pelan dicobanya dengan konsisten. Nah, kalau kayak connection before correction tuh aku suka banget. Karena bahkan aku selalu bilang kalau buat orang tua yang lihat, aduh ini attention seeking behavior atau perilaku cari perhatian, aku selalu bilang coba attentionnya diganti dengan connection, diganti dengan ini perilaku mencari koneksi dengan orang tua. Anak-anak tuh butuh terhubung secara sosial gitu ya, secara emosional sama orang tuanya, tapi karena baru hidup 2 tahun ya, belum paham gimana caranya gitu untuk mencari connection. Bahkan kita kadang-kadang aja yang udah gede aja kalau misalnya lagi capek, udah kamu sana gitu, daripada bilangnya aku lagi capek, aku butuh waktu sendiri, boleh nggak kamu kasih aku 15 menit gitu kan ya. Tapi lebih yang kayak udah sana pusing deh ngeliat kamu gitu kan ya. Padahal sebenarnya
kalau anaknya jauh juga dicariin gitu ya kan, anaknya nggak mau dekat juga sedih gitu kan, tapi nggak mampu sebagai orang dewasa untuk mengekspresikan itu. So, Damar, mungkin ada nggak satu atau dua tips, tools dari positif disiplin yang paling kamu suka, yang buat teman-teman yang hari ini yang ngedengerin itu bisa langsung mencoba mempraktekkan satu atau mungkin dua positif disiplin tools yang kamu paling suka, which I know dia punya beberapa positif disiplin tools yang paling dia suka, dan mungkin itu kamu bisa bagiin buat teman-teman untuk bisa mulai praktekin ke anak-anak, atau bahkan ke pasangan atau ke diri sendiri juga gitu. Ada nggak satu dua yang kamu paling suka? Oke, mungkin aku share salah satu yang lagi kayak deket banget nih sama aku, dan aku merasa nggak nyesel sama sekali mempraktekkan itu selama 5 tahun ini gitu ya. Yang terus itu namanya adalah 3P untuk pemulihan, Audrey. Jadi P yang pertama itu adalah pengakuan. 3P untuk pemulihan ini sebenarnya tools yang dipakai oleh orang tua saat dia salah di hadapan anak atau salah berlaku sesuatu ke anak. Which sering sekali terjadi gitu ya kan. Nah, ini yang aku mau kasih notes ya ke parents gitu, bahwa saat kita udah belajar positif disiplin bukan berarti nggak boleh ada lagi ruang kesalahan untuk kita gitu ya. Jadi jangan dianggap nih ya, aku yang positive discipline educator itu nggak pernah psikolog juga enggak gitu ya, sama kok. nggak pernah ngebentak anak gitu. Ada masa-masa di mana aku sendiri lagi overwhelmed, overstimulated gitu ya, dan akhirnya ngebentak anakku. Ada kayak gitu-gitu. Sesuatu yang segera mungkin terus menjadi penyesalan gitu ya. Mungkin parents di sini ada yang kayak begitu kejadian itu terus nanti anaknya tidur kita nangis gitu ya. Nah, ada kayak gitu, it's okay gitu ya. It's okay gitu. Nah, makanya di positive discipline itu ada satu tools namanya 3P untuk pemulihan yang memang disediakan untuk orang tua memulihkan kembali connection dengan anak saat kita terlanjur membuat kesalahan di hadapan anak atau membuat kesalahan ke anak gitu. Nah, dari satu tools ini banyak sekali yang bisa dipelajari orang tua dan anak. Yang pertama adalah P yang pertama ya, 3P untuk pemulihan. P yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan ini sesuatu yang penting dan sering terlupakan oleh orang tua ya. Mungkin sekarang aku rasa banyak orang tua yang sudah bisa berbesar hati minta maaf ke anak. And that's good gitu ya. Beda banget sama mungkin generasi kita yang jarang banget dengar kata maaf ke kita gitu ya. Dan kita dengan cukup mudah bilang maaf ke anak tuh udah wah, it's very good gitu ya. Progres yang luar biasa gitu. Nah, tapi yang masih sering kelewatan adalah pengakuan. Mengakui bahwa yang ibu lakukan tadi salah. Benar-benar disebutkan gitu. Ibu salah karena sudah berteriak ke kamu saat ibu marah. Itu harus disebutkan. Biar apa? Biar anak tahu bahwa itu hal yang salah dan dia tidak mencontohnya. Nah, seringkali yang sering terlupakan itu. Makanya anak itu, aku cukup banyak ya mendapatkan curhatan kayak, Mbak Damar, anakku terlanjur mencontoh kesalahan-kesalahan selama ini, kayak gitu-gitu ya. Nah, makanya penting banget, pengakuan ini tuh penting banget. Jadi, take responsibility gitu ya. Kalau itu salah, nggak usah gengsi, katakan gitu. Karena saat kita mengakui kesalahan, yang dilihat anak itu bukan, orang tuaku lemah, orang tuaku cemen. Bukan kayak gitu, teman-teman. Anak-anak nggak ada pikiran kayak gitu. Yang anak-anak lihat adalah, oh, it's okay to make mistake and to own that mistake. Gitu. Jadi it's okay, manusiawi sekali kita melakukan kesalahan dan mengakui kesalahan itu. Sehingga dengan contoh sehari-hari yang seperti ini, orang tuanya mengakui kesalahan, next time anak bikin kesalahan, dia nggak akan ngumpet-ngumpet dari kita, teman-teman. Dia akan dengan nyaman dan aman mengakui kesalahannya. Gitu. Isn't that what we want? Gitu kan? Kalau kamu salah tuh kamu harus tahu kalau kamu salah dan kamu ngaku. Lah pertanyaannya gimana caranya kalau gue nggak pernah lihat dari dulu, ya kan? Yes, itu. Makanya it's okay, kita akui gitu ya. Anak-anak nggak akan memandang kita sebagai orang tua yang buruk kok. Gitu, dengan kita mengakui kesalahan, justru mereka malah
ngerasa bahwa oh orang tuaku tuh reachable gitu loh. Kayak orang tuaku tuh sama kayak aku, dia berbuat kesalahan juga dan mau mengakuinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pemulihan. Nah, pemulihan ini berarti memperbaiki koneksi itu tadi. Karena begitu kita bentak, pasti ada aja dong ya jembatan koneksi yang rontok gitu kan. Dengan suara kita yang bergetar gitu. Jadi, kita perlu memperbaiki dulu hubungannya gitu. Nah, memperbaikinya ini dengan apa? Dengan permintaan maaf yang tulus gitu. Ini berarti masuk yang kedua nih. P yang kedua, yang pemulihan. Pertama tadi adalah pengakuan, yang kedua adalah pemulihan gitu ya. Pemulihan. Nah, memperbaiki pemulihan ini dengan meminta maaf dengan tulus. Nah, ini yang orang tua sering salah, kata-kata minta maafnya nih, Audrey gitu. Jadi Mama marah soalnya Damar tadi begini, ya kan? Iya, kayak gitu. Kayak, maaf ya, ibu tadi teriak, kamu sih nggak langsung dengerin ibu gitu. Itu kayak sebenarnya ibu mau minta maaf atau mau apa nih ibu? Minta maaf kok, tapi mau jelasin gitu loh Mbak Damar kenapa ibunya tuh marah. Tapi karena dia kan marah. Gitu. Nah, permintaan maaf yang seperti ini sebenarnya malah ngajarin anak kita untuk cari excuse terhadap kesalahan yang dia bikin gitu. Jadi jangan heran kalau kita minta maafnya kayak gitu, besok-besok dia kalau melakukan kesalahan dia juga berusaha blaming each other gitu, blaming orang lain. Aku mukul Damar, soalnya Damar ambil mainan aku, tapi kan mukul tetap nggak boleh, tapi kan Damar ambil mainan aku. Iya, jeng 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 jeng. Betul, kayak gitu. Nah, jadi kita cukup gini aja bilang minta maafnya gitu ya. Maaf ya, kamu pasti tadi ngerasa kaget atau kamu tadi pasti ngerasa takut. I'm so sorry for that gitu. Jadi permintaan maaf yang baik itu tidak didampingi dengan excuse, tapi didampingi dengan rasa empati tentang apa yang dia rasakan akibat dari perbuatan kita gitu. Jadi itu parents gitu ya. Jadi kalau minta maaf mulai sekarang jangan didampingi dengan excuse, tapi dampingi dengan empati gitu. Oke, nah karena empati inilah nih yang nantinya akan membantu kita untuk memperbaiki connection dengan anak gitu ya. Anak jadi ngerasa, oh ternyata ibu paham sama aku, ngerti rasanya jadi aku gitu ya. Sehingga connectionnya akan bisa pulih gitu. Oke, lalu yang ketiga, nah ini juga sering kelewatan. Yang ketiga adalah perbaikan. Perbaikan means perencanaan untuk next time, gimana biar kita itu bisa berperilaku lebih baik atau membuat keputusan yang lebih baik. Nah, perbaikan inilah yang menjadi ruang belajar nih, parents gitu ya. Ruang belajar, karena kalau di positive discipline kita melihat kesalahan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar apa? Nah, belajarnya tuh dari perbaikan ini. Jadi, dalam perbaikan ini kita jadi bisa notice tadi yang salah apa, terus hal apa yang sebaiknya aku lakukan next time biar outcome-nya itu bisa lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya di kondisi tadi ya aku teriak ke anakku gitu, perbaikannya adalah aku bilang kayak gini, next time kalau ibu mau teriak, ibu akan masuk kamar gitu ya, dan tarik nafas, hembuskan gitu ya. Kalau masih kesel ibu akan tarik nafas lagi, terus hembuskannya sambil kayak gitu. Baru setelah tenang, ibu akan keluar lagi dan bicara dengan kamu. Kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah perbaikan. Di mana saat perbaikan ini, bukan cuma orang tuanya yang belajar, tapi anaknya juga jadi belajar problem solving. Di mana mereka akan tahu bahwa setiap kesalahan yang terjadi atau kita lakukan, itu bukan akhir dari dunia. There's gitu. Something that we can do about it in the future gitu ya. Kita masih punya kendali di situ, gitu. Sehingga anak-anak ini nanti pas keluar gitu ya, keluar dari rumah, di sekolah atau dalam pertemanan dia melakukan kesalahan, itu dia nggak crumble gitu loh, nggak yang down banget karena aduh aku bikin kesalahan, aku harus gimana, aku harus ngapain gitu, nggak kayak gitu. Tapi dia masih bisa punya kendali atas hidupnya, dia masih bisa mikir ini bukan sesuatu yang nggak bisa aku apa-apain. Aku masih bisa memperjuangkan ini, aku masih bisa berusaha ini, kayak gitu. Nah, 3P untuk pemulihan ini surprisingly
begitu aku praktekin, bukan hanya membuat aku tenang, tapi in a way anakku banyak belajar dari kesalahanku. Which is itu kayak amazing banget ya. Maksudnya kayak sebagai orang tua kita takut banget bikin kesalahan. Tapi ternyata saat kita pakai positive discipline, dengan kita tidak sengaja melakukan kesalahan itu ke anak justru belajar banyak gitu. Dan waktu itu panennya sekarang ini aku melihat setiap kali Embun melakukan kesalahan, dia melakukan 3P untuk pemulihan itu, tanpa aku pernah ngajarin dia kayak kalau kamu melakukan kesalahan tuh 1, kamu harus gini, 2, kamu harus gini. Enggak, aku nggak ngajarin kayak gitu. Tapi itu udah menjadi bagian dari kehidupan dia, dimana kalau dia melakukan kesalahan, dia akan on that mengakui kesalahannya, dia minta maaf dengan tulus, dan dia merencanakan akan bagaimana next time gitu. Itu sih favoritku ya, tools favoritku gitu. Yeah. Banyak banget yang kita pelajari dari Damar. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang positive discipline, tentang Montessori dan Montessori in practical life, gimana dia sharing tentang dia mempraktekkan itu semua buat Embun tuh anak pertamanya, dan Air anak keduanya yang gemes banget. So kalau misalnya mau lihat kamu mempraktekkan itu, kamu sharing tentang positive discipline dan Montessori, mereka bisa kemana, Damar? Oke, bisa follow aku di Instagram. Instagramnya adalah @damarwijayanti. Ini biasanya ada ya di Instagramnya Audrey juga, karena kita ada collab konten setiap minggu ya, seminggu sekali ya, Audrey ya. Kapan tuh terakhir ya? Kapan ya terakhir ya? Kita bikin konten semaunya kita, sesempatnya kita, sepengennya kita, dan semut-mutnya kita, ya kan? Iya, kayak gitu. Terus selain itu bisa follow juga platform belajar untuk parenting yang aku didirikan bersama partnerku. Namanya adalah @goodenoughparents.id gitu, goodenoughparents.id. Jadi nantinya teman-teman kalau memutuskan untuk belajar lebih dalam gitu ya, lebih dalam daripada sekedar konten yang bisa ditemukan di Instagramku, itu bisa ikut kelas-kelasnya goodenoughparents.id. Gitu, Audrey. Terima kasih. Thank you so much, Damar. Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin kita sampai di akhir. Semoga tips-tips yang dikasih sama Damar bisa bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan, dan boleh tulis di kolom komentar kalau mau kita ngebahas topik apa lagi. Thank you so much for watching, and see you di obrolan kita berikutnya.